Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di video materi kali ini kita akan membahas tentang teks persuasif. Apa sih teks persuasif itu? Yuk, simak video materi pembelajaran berikut ini. Teks persuasif bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Teks persuasif berisi ajakan atau larangan. Teks persuasif berisi saran kepada orang lain. Artian teks persuasif. Teks persuasif adalah suatu paragraf yang isinya berupa ajakan atau membujuk pembacanya agar melakukan atau mengikuti apa yang penulis ungkapkan dalam teks. Tujuan teks persuasif ada 3. Yang pertama, merayu, kedua, membujuk, dan yang ketiga, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti apa yang diinginkan penulis. Ciri-ciri teks persuasif. Pertama, berisi argumen, yaitu pendapat berdasarkan kuat yang disertai data dan fakta. 2. Menggunakan kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, atau kata berpartikel. 3. Berusaha meyakinkan untuk melakukan atau mempercayai apa yang ditulis oleh penulis. 4. Menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Unsur kebahasaan inti. 1. Pernyataan bujukan ditandai dengan pemakaian kata seperti penting, harus, dan sepantasnya. 2. Kata kerja imperatif ditandai dengan pemakaian kata seperti sebaiknya, jadikanlah, hendaknya, dan waspadalah. Struktur teks persuasif. 1. Pengenalan isu berupa pengantar atau awalan pada teks yang akan mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada teks. Rangkaian argumen berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang ditemukan sebelumnya, data atau fakta yang didukung oleh argumen tersebut. 3. Pernyataan ajakan berupa kalimat-kalimat dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. 4. Penegasan kembali bertujuan untuk memperkuat pernyataan dan argumen sebelumnya. Unsur kebahasaan lainnya. Yang pertama ialah kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang kedua ialah kata-kata penghubung argumentatif. Misalnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibat, dan oleh karena itu. Yang ketiga ialah kata kerja mental. Misalnya, memperhatikan, memperkirakan, mengagumkan, dan lain-lain. Yang keempat ialah kata perujukan. Misalnya, berdasarkan data dan merujuk pada pendapat. Bentuk-bentuk teks persuasif. 1. Bentuk pidato. Misalnya, propaganda, kampanye lisan, dan promosi niaga. 2. Bentuk elektronik. Misalnya, iklan di TV, di bioskop, dan juga di internet. 3. Bentuk tulisan. Misalnya, iklan dan selebaran. Jenis teks persuasif. 1. Pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. 2. Advertensi untuk memperkenalkan barang atau jasa tertentu. 3. Politik untuk mencapai tujuan-tujuan politik dan kenegaraan. 4. Propaganda untuk tujuan kampanye atau mengajak warga. Langkah-langkah menyusun teks persuasif. 1. Menentukan topik. Topik dapat membuat fokus penulis agar tidak terpecah memikirkan hal-hal lain. 2. Tentukan tujuan. Secara umum, teks persuasif memiliki tujuan utama untuk meyakinkan pembaca. Hal ini terlalu luas, sehingga tujuan bacaan perlu dikerucutkan lagi sesuai dengan topik bacaan yang akan diangkat. 3. Membuat kerangka tulisan atau paragraf. Agar teks persuasif lebih sistematis dan logis, kerangka disesuaikan dengan struktur teks persuasif. 4. Mengumpulkan data. Data yang tepat dan akurat dapat menambah kepercayaan pembaca akan informasi yang disampaikan penulis. 5. Menyusun paragraf. Menyusun paragraf berdasarkan kerangka paragraf yang telah dipersiapkan sebelumnya.